Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat urologi, bersama Poliklinik RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, kita akan bahas studi kasus masih seputar urologi, yaitu ada namanya BPH. Sahabat urologi, untuk BPH ini tentunya kita kenal sebagai pembesaran prostat yang jinak. Dapat kita lihat, sahabat urologi, di samping gambar untuk aliran saluran kencing ini terlihat lancar sehingga mengalir ke ujung kemaluan, tidak ada hambatan apapun. Namun kita bandingkan dengan gambar ini adalah pembesaran prostat ya, dapat memperkecil saluran kencing sehingga aliran urin dari kandung kemih mengalir ke ujung kemaluan menjadi terhambat. Selanjutnya, angka kejadian sahabat urologi tumor jinak yang paling sering terjadi pada pria ini 50% pada usia 51 sampai dengan 60 tahun. Kemudian juga lebih dari 90% pada usia di atas 80 tahun. Nah, apa saja sih penyebabnya dari BPH ini? Penyebab dari pembesaran prostat jinak ini pada saat ini memang belum diketahui secara pasti. Namun, menurut teori yang ada, ketidakseimbangan hormon, usia lebih dari 50 tahun, kemudian riwayat keluarga dengan pembesaran prostat, dan faktor genetik itu menjadi faktor resiko yang harus diperhatikan. Apa saja gejala yang muncul pada penderita pembesaran prostat? Nah, sahabat urologi, gejala pada penderita pembesaran prostat ini bisa kita lihat di gambar, yaitu selalu ingin berkemih, terutama pada malam hari, sulit mengeluarkan urin, kemudian mengejang saat berkemih, kemudian juga pancaran urin lemah dan tidak puas setelah berkemih. Nah, pemeriksaan apa yang wajib dilakukan untuk penderita sahabat urologi? Untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter akan melakukan anamnesis untuk mengetahui gejala yang dialami oleh pasien. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik seperti colok dubur untuk mengetahui derajat pembesaran prostat dan apakah ditemukan benjolan atau tidak. Setelah itu, dokter akan merekomendasikan pemeriksaan laboratorium seperti urinalisis, kultur urin, kemudian juga ada prostat, spesifik antigen, elektrolit, kemudian juga blood urea nitrogen, dan kreatinin. Sahabat urologi, untuk pengobatan, untuk pengobatan sendiri terdapat beberapa macam pengobatan pembesaran prostat, mulai dari pengobatan sampai dengan pembedahan, tergantung dari ukuran prostat, ketidaknyamanan atau gangguan yang dialami. Maka daripada itu, pengobatan pembesaran prostat ini harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis urologi. Komplikasi yang bisa muncul apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, ada beberapa komplikasi sahabat urologi, yaitu infeksi saluran kemih, tidak bisa berkemih secara mendadak, kemudian juga batu kandung kemih, kemudian juga hematuria dan gangguan fungsi ginjal. Nah, sahabat urologi, jika mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah memeriksakan diri Anda ke dokter spesialis urologi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Berkunjunglah ke Poliklinik Urologi RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.